Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat Google Formulir wajib diisi dengan huruf besar atau huruf kapital. Oke, langsung saja kita buka Google Formulir. Untuk membuka Google Formulir, kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan Google Drive. Nah, untuk masuk ke Google Drive, kita bisa pilih atau ketik Google Drive, atau kita bisa pilih tanda ini di sini ya teman-teman. Kita klik, langsung pilih Drive. Nah, untuk membuat formulir, kita pilih yang baru ini, lalu kita pilih Google Formulir. Karena ini kita membuat formulir baru, jadi kita klik yang formulir kosong. Oke, untuk membuat Google Formulir, oke saya ulang ya. Untuk membuat formulir, kita pilih baru, pilih Google Formulir, kita geser. Untuk membuat formulir baru, kita pilih formulir kosong. Oke, kita sudah memiliki sebuah formulir kosong. Di sini kita akan membuat formulir ini wajib diisi dengan huruf besar atau kapital. Tujuannya apa? Supaya ketika data yang kita kumpulkan dari formulir ini bisa rapi dengan huruf besar semua. Karena biasanya untuk user atau yang mengisi, ada yang menggunakan huruf besar semua, ada yang menggunakan huruf kecil, sehingga tampilan di data nanti tidak rapi. Dengan kita membuat ketentuan wajib diisi dengan huruf besar atau kapital, itu pun masih ada yang mengisi dengan huruf kecil, sehingga untuk membuat user atau yang mengisi formulir ini wajib menggunakan huruf besar, kita bisa membuat ketentuan sehingga yang mengisi ini ketika dia mengisikan huruf kecil atau selain huruf besar, itu akan ditolak sama formulir ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita rubah judulnya dulu. Contoh formulir huruf besar. Untuk alamat email, karena ini contoh, kita bisa rubah setelannya untuk tidak perlu mengumpulkan alamat email, sehingga kita bisa langsung mengisi formulir tanpa mengisikan alamat email. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan 1 kita rubah. Karena ini kita mau membuat huruf besar, jadi kita rubah jawaban singkat. Nah, di sini untuk pengisian formulir ini masih bisa huruf besar maupun huruf kecil. Kita buka contohnya, kita pratinjau. Nah, di sini ketika kita tuliskan huruf kecil, dia masih mau mengirim. Atau kita buka huruf besar, buat huruf besar, dia juga masih mau mengirim atau lanjut, sehingga data yang dikumpulkan bisa berupa huruf kecil maupun huruf besar. Bagaimana caranya merubah supaya wajib menggunakan huruf besar? Jadi ketika kita inputkan di sini huruf kecil, dia tidak mau mengirim. Oke, langsung kita buka
formulirnya. Bagaimana cara setting supaya menjadi huruf kecil atau huruf besar semua? Yang pertama, kita lihat di pojok kiri bawah atau kanan kita, kiri bawah layar. Di sini ada keterangan wajib diisi. Kita pilih. Jadi pertanyaan ini wajib diisi. Kalau kita tidak geser, maka pertanyaan ini bisa dilewati tanpa harus diisi. Karena ini harus diisi, jadi saya pilih wajib diisi. Kita lihat ada 3 titik di sini. Kita klik, kita pilih validasi respon. Nah, di sini ada ketentuan yang harus diisi. Untuk membuat huruf besar atau huruf kecil, sama seperti di video saya sebelumnya, yaitu dengan membuat password. Di sini juga akan kita setting untuk wajib menggunakan huruf besar atau kecil sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya kita pilih ekspresi reguler. Di sini kita pilih kecocokan. Nah, di sini untuk pola, ini adalah kunci untuk membuat formulir ini bisa diisi huruf kecil semua atau huruf besar semua. Nah, kita setting ketentuan pola kecocokan untuk Google Formulir. Yang pertama, kita akan mencoba supaya di Google Formulir ini hanya bisa diisi oleh 1 karakter di antara A sampai D. Gimana caranya? Kita coba ketikkan A kecil sampai dengan D kecil, kita tutup. Kita kasih keterangan, maaf, huruf tidak berlaku. Maksudnya apa? Jika di sini ditulis dengan huruf selain A sampai D, maka akan mendapatkan peringatan bahwa huruf tersebut bukan antara A sampai D, dan ini hanya berlaku untuk 1 huruf saja. Kita contohkan. Nah, tadi yang kita butuhkan atau kita setting di ketentuan adalah A sampai D dengan huruf kecil. Coba kita masukkan huruf selain A sampai D. Kita masukkan G. Ini huruf kecil ya. Kita coba kirim, otomatis formulir akan menolak. Tetapi jika kita masukkan huruf kecil A atau B, karena B adalah huruf di antara A sampai D, maka formulir ini akan mengirim atau lanjut dengan ketentuan A sampai D adalah huruf kecil. Kita coba. Nah, otomatis formulir dapat terkirim. Tapi jika kita menggunakan huruf A sampai D dengan huruf kapital, saya contohkan B tadi dengan huruf besar, maka formulir akan menolak. Karena kita setting tadi adalah A sampai D hanya bisa diisi oleh 1 karakter di antara A sampai D. Ini hanya bisa diisi oleh 1 karakter A sampai D. Berarti jika ini diisi oleh 2 karakter, contoh A, B, ini huruf kecil semua, tapi terdiri dari 2 karakter. Berarti formulir ini harusnya menolak. Kita coba. AB, A sampai D, AB termasuk A sampai D, tapi di sini kita setting wajib 1 karakter.
Sehingga ketika formulir ini diisi dengan huruf kecil di antara A sampai D dengan lebih dari satu karakter, maka otomatis akan menolak. Tapi jika diisi dengan satu karakter, dia akan lanjut. Nah, bagaimana cara menyeting huruf besar? Berarti kita harus merubah A sampai D dengan huruf besar atau kapital. Oke, coba kita settingkan A sampai D, kita ganti dengan huruf besar. Kita coba A kecil, kita coba kirim, dia menolak karena kita sudah merubah settingan A sampai D dengan huruf besar. A besar kita kirim, bisa terkirim karena A kapital. Begitupun juga dengan D besar, kita kirim, bisa terkirim. Lalu bagaimana jika kita isi dengan lebih dari satu huruf kapital? AB kita kirim, dia akan menolak karena di settingannya hanya bisa diisi oleh satu karakter di antara A sampai D, huruf kapital. Bagaimana dengan spasi? Harusnya spasi di sini pun dianggap sebagai karakter, sehingga walaupun kita hanya menuliskan A, tetap A besar sesuai dengan ketentuan A kapital, tetapi di sini kita isi dengan tambah spasi, maka formulir tersebut menganggap bahwa isi formulirnya terdiri dari dua huruf atau dua karakter. Coba kita kirim, dia akan menolak karena di sini terdapat karakter spasi. Tapi jika kita hapus spasinya, kita kirim, maka lanjut karena sesuai dengan ketentuan yang kita buat, yaitu huruf kapital A sampai dengan D dengan huruf besar. Lihat ketentuannya. Begitupun dengan kita merubah sampai dengan Z, maka A sampai Z adalah huruf yang berlaku untuk formulir ini, tetapi di sini wajib satu karakter. Oke, jelas ya teman-teman bagaimana membuat supaya huruf besar di formulir. Lanjut di sini kita membuat tadi kan untuk spasi dianggap sebuah karakter. Nah, di sini kita menambahkan spasi supaya bisa masuk ke dalam formulir. Kita ketikkan, kita buat huruf kecil dulu, A sampai dengan D garis miring S kecil. Nah, S kecil di sini artinya, atau garis miring S kecil ini artinya adalah karakter spasi. Jadi karakter spasi yang kita masukkan tadi tidak berlaku untuk yang versi pertama, ketentuan pertama dan kedua ini, tapi nanti akan berlaku di ketentuan yang ketiga. Kita coba A kecil, kirim, bisa. Di sini A kecil dan spasi terdiri dari dua karakter, dia akan menolak karena dua karakter.
Sedangkan ketentuan yang kita buat adalah A sampai G hanya satu karakter. Lalu bagaimana kalau kita isi hanya spasi? Spasi dianggap satu karakter. Ketentuan di sini spasi boleh diisi atau berlaku untuk spasi. Jadi ketika kita ketikkan spasi dan kita kirim, formulir akan lanjut atau terkirim. Oke, saya ulang. Di sini A sampai G garis miring S artinya huruf kecil antara A sampai G termasuk satu karakter spasi. Maksud satu karakter spasi di sini kalau kita isikan dengan dua karakter spasi tetap dianggap dua karakter. Walaupun di sini terlihat kosong, tapi ternyata di sini terdiri dari dua spasi. Tapi jika satu spasi terkirim. Nah, bagaimana cara membuat supaya pertanyaan ini bisa diisi dengan lebih dari satu karakter? Di sini kita setting dengan tanda kurung kurawang diisi dengan berapa karakter yang akan kita isi. Contoh, kita isikan dengan 6 karakter. A sampai A, G, S, kurung kurawang buka, isikan 6, kita tutup lagi dengan kurung kurawang 6. Kita coba, kita preview atau pratinjau. Tadi di pengaturan A sampai G termasuk spasi bisa diisi oleh 6 karakter di antara A sampai G termasuk spasi. Oke, coba kita isikan. A kecil, B, C 3 karakter, spasi E, F. Ini terdiri dari 6 karakter, 1, 2, 3, spasi 4, 5, 6. Coba kita tambahkan G. Tadi ketentuannya adalah A sampai G. Di sini kita isikan A, B, C sampai G. Tetapi terdapat satu karakter spasi, sehingga jumlah total dari karakter ini adalah 7 karakter. Sedangkan kita membuatnya dengan 6 karakter, sehingga formulir akan menolak untuk dikirim. Tapi jika kita kurangi salah satu hurufnya, kita bisa mengirim karena di sini terdiri dari 7 karakter. 6 karakter, maaf, terdiri dari 6 karakter. Bahkan ketika kita isi A, B, spasi 2 atau spasi 1, C, D terdiri dari 4 karakter, tapi di sini kita coba terdiri dari 5 karakter. A, B, spasi, C, D, ini 5 karakter, 6 karakter huruf besar. Dia tetap akan menolak karena di sini terdapat salah satu huruf besar, sedangkan ketentuan yang kita buat adalah huruf kecil. Sehingga dapat disimpulkan, jika kita ingin membuat formulir ini diisi dengan huruf besar, maka ketentuannya kita rubah dengan huruf besar.
kita ketentuannya kita rubah dengan huruf besar. Saya coba AF, ininya 5. Jika kita membuat ketentuan A sampai F spasi S, S ini tetap menggunakan huruf kecil karena S ini bukan huruf ya. Ini maksudnya adalah spasi, garis miring spasi. Garis miring S itu artinya spasi. Jadi A sampai F termasuk dengan spasi, terdiri dari 5 huruf. Kita coba melihat ketentuannya. Kita menggunakan huruf besar A, B, C, D, E, B, C, D, E. Ini 5 huruf. Kita kirim. Oh maaf, kita tambah 1 huruf. A, B, C, D, E, F. Antara huruf A dan F ini sudah sesuai ketentuan A sampai dengan F. Tetapi di sini kita membuat ketentuan wajib atau maksimal 5 huruf, sehingga kita kirim dia akan menolak. Jadi kita harus hapus salah satu hurufnya. 5 huruf kirim. Begitu juga ketika kita menambahkan spasi A, B, C, spasi D, E. Di sini terdiri dari A, B, C, D, E. 5 huruf, jadi 5 karakter ditambah 1 karakter spasi. Total 6 karakter. Kita kirim, dia menolak. Karena ketentuan yang kita buat 5 karakter. Sehingga kita hapus salah satu. D, A, B, C, spasi D, kita kirim. Dianggap sesuai karena 5 karakter huruf di antara A sampai F dengan ketentuan kapital atau huruf besar. Jadi untuk membuat password atau apapun dengan huruf besar dengan jumlah maksimal 5 bisa kita buat di sini ketentuannya. Lanjut. Bagaimana jika kita ingin membuat lebih dari 1 karakter? Begini cara settingnya. Kita membuat huruf ketentuan A sampai Z termasuk dengan spasi dengan jumlah lebih dari 0, sehingga ini wajib diisi lebih dari 0. Jadi bisa diisi 1, 2, 1000, 2000, terserah mau diisi berapa, yang penting lebih dari 0 karakter. Oke, kita coba settingannya. A sampai Z, jadi semua huruf abjad A sampai Z termasuk juga dengan spasi dan terdiri dari kurung buka 1 koma. Untuk belakang koma jangan diisi. Belakang koma kita kosongkan saja, kita tutup. Di sini kunci untuk membuat formulir ini bisa mengisi atau dengan ketentuan lebih dari 0 karakter. Jadi lebih dari 0 karakter, mau kita isi 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 itu bisa. Yang penting lebih dari 0 karakter. Kita coba. Kita mencoba menggunakan huruf kecil. Tadi kita setting
huruf kecil, A B C D, spasi E F G H I J, spasi K L M N O P, spasi O P, spasi Q R S T U P. Kita coba. Di sini terdiri dari lebih dari 0 karakter di antara A sampai Z. Kita kirim. Oke, bisa. Tetapi jika kita menggunakan A B C D spasi E F G H spasi, di sini terdapat salah satu huruf besar, dia akan menolak. Kenapa? Karena di sini ada salah satu huruf besar. Karena kita rubah ketentuannya dengan huruf kecil, karakter kecil. Bagaimana cara kita menyeting supaya hurufnya? Oh ya, untuk belakang ini kenapa kita kosongi? Sebetulnya ini bisa diisi dengan jumlah maksimal huruf. Contoh, saya ketikkan 4. Maksudnya huruf 4 di sini, maksudnya dari huruf 4 di sini adalah sama dengan 6 dan 5. Jadi ini hanya bisa diisi dengan huruf A sampai Z dengan huruf jumlah karakter 4, 1 sampai dengan 4. Jika kita tutup huruf 4 di belakangnya, maka di sini berlaku untuk huruf kapital saja, dan huruf yang kita tunjukkan atau kita ketikkan bebas, mau berapa banyak, mau berapa karakter, itu bebas. Sehingga formulir ini wajib diisi dengan huruf besar. Tetapi ketika ada salah satu huruf di sini kecil, dia akan menolak. Kita rubah, kirim, berhasil. Kirim berhasil. Tapi jika salah satu di sini ada koma, dia menolak. Di sini ada koma, karena disitu bukan di antara A sampai Z. Jika di sini ada huruf kecil, dia pun menolak. Sehingga formulir ini hanya bisa diisi jika menggunakan huruf kapital atau huruf besar saja. Oke, demikian cara setting ketentuan pola kecocokan sehingga formulir pada Google Formulir wajib diisi dengan huruf besar atau kapital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.